Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah arsitektur modern, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Sofyaningrum, Aulia Milatul Askah, Muhammad Arbaim Asridal, dan Muhammad Ikram Apriansyah akan membawakan materi tentang arsitektur modern, fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Langsung saja. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama arsitektur fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Yang kedua ada bangunan umum karya Frank Lloyd Wright. Yang ketiga ada rancangan-rancangan Frank Lloyd Wright sesudah tahun 1920-an. Yang keempat ada Oscar Niemeyer dan modernisme arsitektur di Brasilia. Kemudian yang terakhir ada arsitektur modern di Jepang. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada arsitektur fungsionalisme, di mana arsitektur fungsionalisme ini merupakan arsitektur yang menerapkan pola dan konsep keindahan yang timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Nah, bangunan itu terbentuk oleh bagian-bagian, apakah itu dinding, jendela, pintu, atap, dan lain-lain itu tersusun dalam komposisi dari unsur-unsur yang semuanya mempunyai fungsi. Jadi dengan kata lain, semua bagian dari sebuah bangunan itu harus memiliki alasan mengapa bagian tersebut diletakkan ke dalam bangunan itu. Dengan kata lain, arsitektur fungsionalisme itu bisa disebut sebagai form follow function. Kemudian yang kedua ada arsitektur rasionalisme, di mana arsitektur rasionalisme ini adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Jadi dalam artian aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasional dan menekankan pada dimensi waktu. Dengan demikian, di sini akan terbentuk suatu bangunan yang murni tanpa unsur-unsur hiasan, estetika, ataupun ornamen-ornamen seperti berbentuk komposisi balok, kubus, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada arsitektur kubisme, di mana arsitektur kubisme ini merupakan salah satu langgam modern yang muncul pada tahun 1907. Arsitektur kubisme ini merupakan suatu aliran atau langgam dalam seni rupa dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Kemudian materi selanjutnya yaitu rancangan Frank sesudah tahun 1920-an. Yang pertama itu ada Falling Water, di mana Falling Water ini merupakan sebuah rumah yang dirancang oleh Frank dan memiliki pendekatan konsep dengan alam, pemilihan lahan dan bahan bangunan menyeratkan kesederhanaan dan penghargaan terhadap alam sekitar. Kemudian ada Museum Guggenheim, di mana desain bangunan museum ini memiliki gaya yang tidak konvensional, di mana dia memiliki bentuk silindris dengan bagian puncak yang lebih besar atau lebih lebar daripada dasarnya. Nah, di gedung ini tersimpan banyak sekali koleksi dan memiliki jalur yang spiral, berputar dan memanjang dari atap gedung hingga lantai. Oke, selanjutnya bangunan yang terakhir yaitu Johnson Wax Headquarters, di mana gedung ini merupakan markas dunia yang dibangun pada tahun 1936 sampai tahun 1939, di mana gedung ini juga dikenal sebagai gedung administrasi Johnson Wax. Kemudian material yang digunakan yaitu batu bata dan merupakan gaya tradisional untuk menonjolkan horizontalitas bangunan yang hangat. Salah satu contoh paling terkenal dari gaya arsitektur Prairie karya Frank Lloyd Wright, di mana gaya arsitek unik ini ditandai dengan garis atap horizontal, atap yang miring, atap yang menjorok, jendela yang banyak, serta menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah, untuk bangunan kedua yaitu Hollyhock House,
Bangunan ini dirancang oleh Frank Lloyd Wright saat masih muda untuk pewaris Philadelphia Alliance Bransdale. Bangunan ini itu dibangun pada tahun 1919 sampai 1921 yang menggabungkan elemen Mesoamerika Pueblo, hacienda, dan tradisi kuil sehingga disebut sebagai romanza. Untuk bangunan yang ketiga yaitu Hanna House. Hanna House terletak di Stanford University, California, Amerika Serikat. Rumah ini itu dijuluki sebagai honeycomb house karena bentuknya yang mirip dengan sarang lebah dan berbentuk segi enam. Rumah ini itu merupakan karya pertama Frank Lloyd Wright yang tidak berbentuk persegi panjang. Untuk bangunan yang keempat yaitu War Wheels House. Rancangan Frank Lloyd Wright tahun 1902 ini dibangun di Highland Park, Illinois, di mana bangunan ini itu terletak pada site yang luas dan memiliki tipe rancangan bangunan berbentuk geometri platonik solid seperti segitiga, persegi panjang, kubus, dan bulat. Nah, untuk bangunan yang terakhir yaitu Unity Temple. Unity Temple ini merupakan gereja Unitarian Universalis di Oak Park, Illinois, dan rumah dari Unity Temple Unitarian Universalis Congregation. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1906 hingga 1908. Bangunan ini menjadi tempat bersejarah nasional Amerika Serikat sejak 30 Desember 1970. Sekian. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai bangunan umum karya Frank Lloyd Wright. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. 107. Meninggal Rio de Janeiro 5 Desember 2012. Pendidikan Escola Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro. Niemeyer merupakan arsitek yang menyukai bentuk berupa kurva. Bentuk-bentuk tegas seperti kubus sama sekali tidak menarik perhatian Niemeyer dalam merancang bangunan. Perancang dalam bentuk bebas berupa kurva adalah ciri khas yang selalu ia terapkan pada bangunan-bangunan rancangannya. Karena itu bangunannya tidak pernah menggunakan basis bentuk mengikuti fungsi, tetapi bentuk mengikuti keindahan. Arsitektur di Brasilia. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Neterio Contemporary Art Museum. Netori Contemporary Art Museum atau yang juga dikenal MAC merupakan salah satu bangunan yang dirancang oleh Oscar Niemeyer yang selesai pada tahun 1996. MAC memiliki bentuk ikonik yang mirip dengan piring berlokasi di pinggir jurang di Teluk Guanabara yang terletak di kota Niterói, Brasil. Niemeyer menghadirkan bukaan yang lebar dan sederhana tetapi indah yang merupakan ciri khas dengan sengaja untuk mempertontonkan keindahan kota Rio de Janeiro yang tampak dari dalam bangunan. Bangunan ini memiliki ketinggian 16 meter yang terletak di lahan beraspal yang memiliki akses berupa ram berkarpet merah yang memutar sepanjang 80 meter. Kopula berdiameter 50 meter yang berisi bangunan 3 lantai terdiri di atas silinder berdiameter 2,7 meter yang tertanam di dalam kolam berukuran 817 meter persegi setinggi 60 meter. Hal utama yang berbentuk segi enam menyediakan ruang pameran yang bebas kolam seluas 400 meter dan dikelilingi oleh pemandangan menyeluruh dari jendela yang memiliki sudut 40 derajat.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur modern Jepang. Arsitektur modern adalah metode arsitektur yang mempertimbangkan ketahanan gempa berdasarkan arsitektur barat setelah gempa bumi Nobi yang terjadi pada tahun 1891. Sejak tahun 1930, gerakan modern Jepang melonjak semakin cepat, perkembangan dan penghasilan berbagai karya arsitektur penting. Bila dilihat dari ciri bangunan arsitektur modern Jepang, yang skulptural dan monumental dengan penonjolan elemen-elemen konstruksi. Meskipun dari bahan yang modern seperti beton bertulang, tetapi diperlukan dan tampil dalam bentuk yang ekspresif seperti kayu. Para arsitek tokoh modernisme Jepang setelah menyelesaikan pendidikan arsitektur di negara kelahirannya, kemudian bekerja dan belajar pada pelopor arsitektur modern, seperti Le Corbusier dan Mies van der Rohe. Baik, selanjutnya yaitu seorang arsitektur besar Jepang pada abad ke-20 yaitu Tsutomu Horiguchi yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Modern Pertama Jepang, berpendapat bahwa arsitektur harusnya merupakan ekspresi yang jujur dari struktur arsitektur Jepang. Pada masa itu, mendapat pengaruh besar dari Eropa. Demikian juga Horiguchi, menaruh besar pada gagasan arsitektur Eropa. Ia membandingkan Yunani kuno untuk mendapatkan dasar-dasar dari arsitektur tradisional negaranya sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, Horiguchi menjadi pelopor arsitektur kontemporer dengan proyek yang cenderung tradisional dengan konstruksi balok dan kolom. Pelopor arsitektur modern lainnya adalah Bonchi, Yamaguchi, dan generasi berikutnya dalam modernisme arsitektur Jepang yang paling terkenal yaitu Kanzo Tange. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh karya arsitektur modern Jepang. Yang pertama adalah Kagawa Prefectural Government. Lalu yang kedua adalah Tokyo Metropolitan Government. Lalu berikutnya adalah Modigaken Kokon Tower. Lalu ada Yokosuka Arts Theater. Lalu yang terakhir ada Lake Biwa Otsu Prince Hotel. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.